Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai sistem persamaan linier dua variabel. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dea Nurita Anwar dengan NPM 1821022013 dari Prodi Pendidikan Matematika di STKIP 11 April Sumedang. Nah, kita akan membahas mengenai SPLDV atau sistem persamaan linier dua variabel. Apa sih yang dimaksud dengan SPLDV ini? Nah, SPLDV merupakan suatu sistem persamaan dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan berpangkat 1. Dan apabila digambarkan dalam sebuah grafik, maka akan membentuk garis lurus. Dan karena hal inilah, maka persamaan ini disebut dengan persamaan linier. Selanjutnya adalah hal-hal apa saja sih yang berhubungan dengan SPLDV? Nah, yang pertama adalah suku. Suku ini merupakan bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Dan setiap suku ini dipisahkan dengan tanda baca penjumlahan ataupun pengurangan. Contoh dari suku adalah 3x, 2y, dan 10 ini merupakan suku karena dipisahkan dengan tanda baca penjumlahan ataupun pengurangan. Kemudian variabel. Variabel ini merupakan suatu peubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf x dan y. Contoh dari variabel adalah x dan y ini merupakan suatu variabel, tapi tidak hanya dilambangkan dengan X dan Y saja, bisa saja dengan A dan B atau P dan Q itu bebas. Tapi memang biasanya menggunakan X dan Y. Kemudian koefisien. Koefisien ini merupakan suatu bilangan yang menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Nah, koefisien ini disebut juga dengan bilangan yang ada di depan variabel karena penulisan sebuah persamaan koefisien berada di depan variabel. Contohnya adalah, nah ini, jika kita tadi mengetahui bahwa variabel adalah x dan y, maka koefisien adalah 3 dan 2. Kenapa? Karena 3 dan 2 berada tepat di depan variabel. Kemudian yang terakhir adalah konstanta. Nah, konstanta ini yaitu bilangan yang tidak diikuti dengan variabel, maka nilainya tetap atau konstan untuk berapapun nilai peubahnya. Contohnya adalah 10. Nah, 10 ini merupakan konstanta karena tidak diikuti oleh variabel. Oke, kita lanjutkan mengenai metode penyelesaian SPLDV. Metode penyelesaian SPLDV ini ada 4. Yang pertama bisa menggunakan metode grafik, yang kedua bisa menggunakan metode eliminasi, yang ketiga bisa menggunakan metode substitusi, dan yang terakhir bisa menggunakan metode gabungan, yaitu dengan menggabungkan metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, ini yang pertama adalah metode grafik. Nah, metode grafik ini adalah menentukan titik potong antara dua persamaan garis sehingga didapatkan himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel tersebut. Kita langsung aja ke contoh supaya lebih mudah ya. Nah, tentukan himpunan penyelesaian di bawah ini menggunakan metode grafik. Persamaannya adalah 2x ditambah y sama dengan 6 dan x ditambah 2y sama dengan 8. Penyelesaiannya 2x ditambah y sama dengan 6. Ini persamaan pertama dulu ya. 2x ditambah y sama dengan 6. Lalu kita akan mencari titik potong dari sumbu x, yaitu dengan memisalkan y sama dengan 0. Jadi langsung aja 2x ditambah 0 sama dengan 6, maka x sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian kita akan mencari titik potong dari sumbu y dengan memisalkan x sama dengan 0. Nah, 2 dikali 0 ditambah y sama dengan 6, jadi y sama dengan 6.
Nah, kemudian kita akan mencari titik potong dari persamaan kedua dengan menggunakan cara yang sama dengan persamaan yang pertama. Nah, kita mencari titik potong sumbu X dulu dengan memisahkan Y sama dengan 0. Jadi X sama dengan 2 dikali 0 sama dengan 8. Jadi X sama dengan 8. Kemudian mencari titik potong dari sumbu Y dengan memisahkan X sama dengan 0. Maka 0 dikurangi 2Y sama dengan 8. Maka negatif 2Y sama dengan 8 dan Y sama dengan negatif 4. Nah, di sini kita mempunyai sebuah grafik. Nah, kita tahu di sini bahwa pada persamaan pertama, kita tahu bahwa X ini sama dengan 3. Nah, jadi kita simpan titik ini pada titik 3 pada sumbu X. Kemudian, Y pada sumbu Y adalah 6. Kemudian pada persamaan kedua, kita tarik dulu garis yang memenuhi dari persamaan tadi, dari himpunan penyelesaian X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Kemudian dari persamaan kedua kita mendapatkan X sama dengan 8 dan Y sama dengan negatif 4. Nah, kita ambil garis lagi yang memenuhi di mana X sama dengan 8 dan Y sama dengan 4. Nah, setelah kita mempunyai dua garis di sini, dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita mempunyai titik potong. Nah, titik potongnya di sini. Kita bisa lihat ke atasnya adalah ke sumbu X-nya. Nah, ini adalah 4 dan ke sumbu Y-nya ini adalah negatif 2. Jadi, bisa kita simpulkan himpunan penyelesaian dari persamaan di atas adalah 4 dan negatif 2. Nah, kemudian yang kedua adalah metode eliminasi. Metode eliminasi ini juga disebut menghilangkan. Nah, andaikan kita membuat suatu persamaan yang tidak lagi mengandung nilai X-nya, maka dikatakan bahwa X telah dieliminasi. Langkah strateginya adalah dengan mencari nilai X dari kedua persamaan yang diberikan, kemudian hasil yang didapat disamakan. Dalam kasus ini, kita juga dapat menyatakan nilai Y ke dalam X. Kemudian, kita samakan dari persamaan-persamaan itu. Kita langsung ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X ditambah 3Y sama dengan 15 dan 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Penyelesaiannya adalah, kita tulis dulu yang diketahui, yaitu ada persamaan 1, yaitu X ditambah 3Y sama dengan 15, dan persamaan kedua, yaitu 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Langkah pertama, yaitu menentukan variabel mana yang akan dieliminasi terlebih dahulu. Kali ini, kita akan menghilangkan X terlebih dahulu, dan supaya kita menemukan nilai Y. Caranya yaitu, kita membagi persamaan kedua dengan 3. Nah, sehingga didapatkan, kita tulis dulu persamaan pertamanya, X ditambah 3Y sama dengan 15, dan ini persamaan keduanya yang telah dibagi oleh 3 ini, menjadi X ditambah 2Y sama dengan 10. Selanjutnya, langkah kedua dari persamaan 1 dan 2, mari kita eliminasi sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi X dikurangi X sama dengan 0, 3Y dikurangi 2Y sama dengan Y, 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai X, maka caranya adalah sebagai berikut. Nah, untuk mengetahui nilai X, kita kalikan persamaan pertama dengan 2 dan persamaan kedua dengan 1. Sehingga didapatkan persamaan pertama 2X ditambah 6Y sama dengan 30, ini menjadi persamaan ketiga. Kemudian persamaan kedua ini yang dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 3X ditambah 6Y sama dengan 30.
Ini menjadi persamaan keempat. Nah, eliminasi antara persamaan 3 dengan 4 yang hasilnya menjadi 3x dikurangi 2x sama dengan x, 6y dikurangi 6y sama dengan 0, dan 30 dikurangi 30 sama dengan 0. Nah, berdasarkan metode eliminasi diperoleh nilai x sama dengan 0 dan y sama dengan 5. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan di atas adalah 0 dan 5. Nah, kita lanjut pada metode substitusi. Metode ini juga disebut dengan metode mengganti. Nah, metode ini bertujuan untuk mengganti nilai suatu variabel di suatu persamaan dari persamaan lainnya. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan negatif x ditambah y sama dengan 70 dan 2x dikurangi y sama dengan 30. Penyelesaiannya diketahui persamaan pertama negatif x ditambah y sama dengan 70 dan persamaan kedua 2x dikurangi y sama dengan 30. Langkah pertama yaitu mencari nilai y terlebih dahulu dengan cara dari persamaan pertama yang awalnya negatif x ditambah y sama dengan 70, karena kita mencari nilai y, maka kita ubah menjadi y sama dengan 70 ditambah x. Langkah kedua, substitusikan nilai y ke dalam persamaan 2. Nah, 2x dikurangi y sama dengan 30 menjadi 2x dikurangi y-nya kita tahu tadi 70 ditambah x, ya berarti dimasukkan sama dengan 30. Kemudian 2x dikurangi 70, kita buka kurungnya, dikurangi x sama dengan 30. Jadi, x sama dengan, x-nya ini dapat dari 2x dikurangi x ya, karena mempunyai variabel sama, jadi bisa dikurangi. 2x dikurangi x sama dengan x, dikurangi 70 sama dengan 30. Nah, jadi x sama dengan 70 ditambah 30, jadi x sama dengan 100. Setelah itu, substitusikan nilai x ke persamaan y sama dengan 70 ditambah x. Nah, y sama dengan 70 ditambah x, kita tahu x-nya ini 100, jadi kita ganti x-nya itu 100. Jadi y sama dengan 70 ditambah 100 sama dengan 170. Nah, berdasarkan metode substitusi diperoleh nilai x sama dengan 100 dan y sama dengan 170. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 100 dan 170. Nah, ini metode yang terakhir ya adalah metode gabungan, yaitu antara metode eliminasi dan substitusi. Metode ini merupakan gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Caranya, kamu dapat menggunakan metode eliminasi untuk mencari nilai x terlebih dahulu. Kemudian, ganti variabel x dengan nilai x yang sudah diperoleh dengan menggunakan metode substitusi untuk memperoleh nilai y. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ya. Pada suatu hari, Dina membeli beberapa makanan yang tidak jauh dari rumahnya. Nah, Dina membeli 4 hotdog dan 2 es krim dengan harga 13.000. Kemudian, ada Ridwan yang membeli 3 hotdog dan 1 es krim dengan harga Rp9.000. Nah, selanjutnya ada Taufik yang membeli 5 hotdog dan 2 es krim. Tetapi permasalahannya adalah dia tidak tahu berapa harga dari masing-masing hotdog dan es krim tersebut. Nah, ternyata permasalahan ini bisa diselesaikan dengan menggunakan matematika, yaitu dengan materi SPLDV. Caranya adalah yang pertama kita misalkan dulu hotdog ini sebagai X dan es krim ini sebagai Y. Kemudian kita rubah menjadi matematis ya.
yang asalnya 4 hotdog dan 2 es krim menjadi 4X ditambah 2Y sama dengan 13.000. Nah, kemudian 3 hotdog ditambah 1 es krim menjadi 3X ditambah Y, maaf ya, ini ada typo, ditambah Y sama dengan 9.000. Nah, maka di sini ada 4X ditambah 2Y sama dengan 13.000, ini menjadi persamaan pertama. Nah, sedangkan ini 3X ditambah Y sama dengan 9.000, ini menjadi persamaan kedua. Nah, kita eliminasi dengan menggunakan cara persamaan pertama dikali dengan 1, sedangkan persamaan kedua dikali dengan 2. Sehingga menghasilkan persamaan pertama 4X ditambah 2Y sama dengan 13.000, dan persamaan kedua menghasilkan 6X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Sehingga setelah dijumlahkan, 4X dikurangi 6X sama dengan negatif 2X, dan 2Y dikurangi 2Y itu sama dengan 0 ya. Jadi tidak usah ditulis. Jadi 13.000 dikurangi 18.000 sama dengan negatif 5.000. Sehingga X sama dengan negatif 5.000 dibagi negatif 2 sama dengan 2.500. Nah, kita ketahui di sini bahwa harga satu hotdognya itu 2.500. Kemudian, substitusikan nilai X ke persamaan 2. Nah, kita tahu tadi bahwa X-nya ini adalah 2.500. Kita masukkan ke persamaan 3X ditambah Y sama dengan 9.000. Nah, 3X ditambah Y sama dengan 9.000, kita ganti X-nya, jadi 3 dikali 2.500 ditambah Y sama dengan 9.000. 3 dikali 2.500 sama dengan 7.500 ditambah Y sama dengan 9.000, maka Y sama dengan 9.000 dikurangi 7.500 sama dengan 1.500. Nah, di sini kita tahu bahwa Y-nya ini atau harga es krimnya ini sama dengan 1.500. Nah, kesimpulannya adalah harga satu hotdognya itu 2.500 dan harga satu es krimnya itu 1.500. Jadi, karena topik membeli 5 hotdog dan 2 es krim, maka 5X ditambah 2Y sama dengan 5 dikali 2.500 ditambah 2 dikali 1.500 sama dengan 12.000 ditambah 3.000 sama dengan 15.000. Jadi, harga yang harus dibayar oleh topik adalah 15.000. Nah, selanjutnya adalah di sini ada latihan, ada 2 soal. Yang pertama adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X ditambah 4Y sama dengan 14 dan 3X ditambah Y sama dengan 20 dengan menggunakan metode grafik, eliminasi, dan substitusi. Kemudian yang kedua adalah Irma membeli 2 kg apel dan 3 kg jeruk dengan harga 57.000, sedangkan Ade membeli 3 kg apel dan 5 kg jeruk dengan harga 90.000. Jika Surya hanya membeli 1 kg apel dan 1 kg jeruk, kemudian ia membayar dengan uang Rp100.000, maka uang kembalian yang diterima Surya adalah, nah, cara yang kedua ini bisa menggunakan metode gabungan ya, metode gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan tadi. Saya rasa gampang ya. Sekian untuk presentasi kali ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan ataupun dalam pembuatan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.